Halo guys, terima kasih sudah klik video ini. Di sini gua akan membawakan alur cerita manhwa yang berjudul Seoul Station Necromancer Chapter 6. Oke, tanpa berlama-lama, kita akan lanjut ke dalam ceritanya. Cerita berlanjut di mana kita diperlihatkan skeleton soldier milik Woojin. Setelah Woojin mensama skeletonnya, seseorang di balik kaca berkata, Jadi kau seorang necromancer?" Woojin menjawab orang tersebut, "Seperti yang kau lihat." Orang di balik kaca itu bergumam, "Aku sudah melihat berbagai jenis pengguna ability, tapi ini pertama kalinya aku melihat necromancer." Orang di balik kaca tersebut mengeluarkan hologram berbentuk monster goblin. Orang itu ingin melihat sejauh mana kekuatan skeleton soldier milik Woojin. Woojin melihat hologram tersebut dan menilainya sangat keren, sehingga ingin memberikan perintah kepada skeleton soldiernya untuk menyerang. Setelah memberikan perintah, tanpa berlama-lama, skeleton itu langsung menyerang hologram goblin tersebut. Setelah membuktikan kekuatannya, Woojin menerima kartu ID Awaken dari seseorang tersebut dan dia menjelaskan bahwa ranknya adalah F. Woojin menerima kartu tersebut sambil bertanya, "Rank F itu tinggi gak?" Orang itu menjawab, "Enggak juga, jujur aja, itu rank terendah." Orang itu menjelaskan bahwa kemampuan tempur yang Woojin summon itu lebih lemah dari dugaan. Tapi karena itu kemampuan yang unik, Woojin takkan kesusahan di dalam kelompok. Woojin melihat kartu ID-nya dan bergumam, "Ya bodo amat lah sama rank. Yang penting aku bisa masuk dungeon." Kita diperlihatkan forum dungeon yang Woojin buka di handphonenya. Ternyata Woojin sudah berdiri di depan pintu masuk dungeon tersebut sambil melihat handphonenya. Terlihat di sana sudah banyak Awaken yang berkumpul dan ada salah satu Awaken yang menghampiri Woojin. Awaken tersebut meminta Woojin untuk bergabung ke kelompoknya yang berjumlah 7 orang. Tetapi masih ada tempat yang kosong untuk diisi oleh Woojin. Woojin menolak ajakan orang itu dan masih melihat handphonenya sambil berkata, "Nggak usah, aku mau masuk sendiri saja." Orang itu bingung dan berkata, "Kenapa kau mau mengamburkan biaya masuknya dan masuk sendirian? Lagian kan ada batas seberapa banyak Blaston yang bisa kau tambang dalam batas waktu tertentu." Orang itu bertanya kepada Woojin, "Apa rankmu?" Woojin menjawab, "Rankku F." Orang itu berkata, "Sepertinya kau datang kemari tanpa tahu apapun ya. Anggap saja ini sebagai kesempatan untuk belajar dan ikutlah dengan kelompokku. Aku bisa menjamin keselamatanmu." Kita diperkenalkan dengan Baidosu, seorang miner veteran dan ranknya E. Terlihat Woojin sedang memperhatikan mereka dan berkata, "Biaya masuknya diatur sesuai jumlah maksimal peserta. Kalau masuk sendirian, 1 jam harganya 800.000 won. Mahal juga ya. Kalau masuk dengan mereka, biaya patungannya ada dan aku tidak tanggung sendirian." Akhirnya Woojin memutuskan bahwa ia akan bergabung dengan kelompok itu. Tiba-tiba saat Woojin sedang terdiam, ada seorang pria yang menghampirinya dan berkata ke Woojin, Aku agak gugup. Kalau kamu gimana?" Kita diperkenalkan dengan Hong Sunggu, seorang pengguna ability Fireball dan ranknya F. Sunggu direkrut langsung di tempat seperti Woojin oleh Dosu. Sunggu memuji Woojin dengan berkata, "Hyung, tampaknya kau percaya diri ya. Pria itu memang harus seperti Hyung, tidak boleh takut bahkan meskipun memang ketakutan." Dosu melihat ke arah pintu masuk dungeon dan terlihat sekelompok orang yang keluar dan terluka. Orang yang barusan keluar dari dungeon terlihat panik. Mereka komplain ke penjaga dungeon karena mereka bertemu Hobgoblin. Monster yang tidak ada di daftar masuk dungeon tiba-tiba muncul di dalam dungeon tersebut. Dosu menjelaskan ke kelompoknya perihal apa yang terjadi dengan tim mereka. Terkadang di dalam dungeon ada monster yang gak ada di daftarnya. Karena Hobgoblin adalah monster bintang 2, sepertinya kita bisa mengatasinya. Asal berhati-hati.
Sekarang bersiaplah untuk masuk ke dungeon. Setelah masuk ke dalam dungeon, kelompok Dosu melihat keadaan di dalam dungeon yang begitu berantakan. Terlihat sekelompok goblin muncul menghadang kelompok Dosu. Tanpa menunggu monster tersebut menyerang lebih dulu, Sunggu langsung mengeluarkan fireball-nya. Setelah terkena serangan dari Sunggu, sekelompok goblin itu langsung terbakar api asmara dari Sunggu. Tanpa menunggu lama, Dosu langsung ikut menyerang sambil berkata, "Combustion!" Terlihat setelah mendapatkan api asmara dari Sunggu, sekelompok goblin tersebut kena juga serangan dari Dosu tepat di mata mereka, dan matanya langsung terbakar api asmara jilid 2 ya guys ya. Yang lainnya pun ikut menyerang sekelompok goblin tersebut. Ada yang menggunakan panah, ada yang menggunakan pedang, dan ada yang menggunakan tengkorak hidup guys. Masing-masing dari mereka memuji kekuatannya satu sama lain. Wujin melihat ke arah skeleton tersebut sambil tersenyum karena Wujin sudah menambahkan skill levelnya di sisa poinnya. Wujin memperhatikan Dosu yang sedang mengumpulkan Bloodstone dari monster-monster yang sudah mereka kalahkan. Dosu berkata, "Seperti yang diduga dari dungeon bintang 2. Setidaknya kalau ukuran segini, masing-masing bisa dapat 200.000 won lah." Wujin yang mendengar ucapan Dosu bergumam, "Kristal mana kecil itu harganya 200.000 won. Pantesan semua Waken mempertaruhkan nyawanya untuk masuk ke dungeon." Setelah selesai mengalahkan goblin, kelompok Dosu terus melanjutkan perjalanannya sampai ke lantai akhir. Tiba-tiba terlihat mereka dihadang hobgoblin dan sekelompok goblin. Dosu sontak menyuruh kelompoknya untuk berhenti dan menjalankan formasinya untuk menyerang monster tersebut. Wujin melihat Dosu dan mengingatkannya untuk lebih berhati-hati. Dengan wajah yang percaya diri dan senyum tipis di wajahnya, Dosu menjelaskan bahwa ia mengingat buku petunjuk tentang hobgoblin yang menjelaskan bahwa serangan utamanya adalah sihir. Sambil memandangi rekan-rekannya, Dosu percaya bahwa kemampuan timnya sudah bagus dan bisa menghadang serangan hobgoblin tersebut sehingga dapat memenangkan pertarungan dengan mudah. Terlihat hobgoblin pun bersiaga sambil mempersiapkan serangannya. Tim Dosu bersiap menerima serangan dari hobgoblin dengan kekuatan menghalang dari salah satu timnya. Hobgoblin mengangkat tongkatnya dan bersiap menyerang tim Dosu dengan serangannya. Terlihat salah satu tim Dosu tersebut menahan serangan hobgoblin dengan sekuat tenaganya. Setelah serasa serangan hobgoblin tersebut berhasil dihalang, tim Dosu pun bersiap untuk menyerang hobgoblin tersebut. Dosu lebih dulu memulai menyerang hobgoblin tersebut dan membuatnya tidak bisa melihat. Melihat serangan Dosu yang sudah berjalan lancar, tim Dosu maju memberanikan diri untuk menyerang hobgoblin tersebut, tetapi serangannya ditangkis oleh hobgoblin itu. Melihat temannya tidak berhasil menyerang hobgoblin itu, Sunggu yang di belakang memulai serangannya dengan fireball-nya. Wujin yang melihat keadaan semakin memanas, ia berpikir, kelihatannya cukup berbahaya ya. Di antara monster yang tak terhitung jumlahnya di planet Alpen, hobgoblin berbeda dengan goblin biasa. Hobgoblin punya tingkat kecerdasan yang lebih tinggi. Sambil melihat hobgoblin tersebut, Wujin bergumam, yang berbahaya dari hobgoblin bukanlah sihirnya, tetapi tingkat kecerdasannya yang bisa memerintahkan goblin sehingga kemampuan bertempurnya semaksimal mungkin. Terlihat pasukan goblin yang semakin pintar menggunakan benda-benda di sekitarnya menjadi perisai. Ada juga sebagian goblin lainnya bersembunyi dalam kegelapan, menunggu momen yang tepat untuk menyerang tim Dosu. Tim Dosu yang menyadari pergerakan goblin itu aneh, yang kian berubah, mereka semakin berjaga-jaga dengan apa yang akan terjadi. Terlihat satu goblin menyerang salah satu tim Dosu menggunakan jarum beracun yang ditiupnya. Dan tim Dosu terkena jarum itu dan berteriak kesakitan. Rekan di sebelahnya menyadari hal tersebut, sontak terkaget karena temannya itu tiba-tiba terjatuh dan tidak berdaya. Wujin juga melihat hal tersebut dan berkata, "Ini semua tidak sesuai dengan perkiraanku." Terlihat hobgoblin tersebut memerintahkan pasukan goblinnya untuk menyerang dengan formasi yang baik.
Oke guys, kita sudah di penghujung cerita ini. Mohon maaf kalau gue masih banyak belebetnya gitu kan. Gue masih merintis, mohon dimengerti ya guys ya. Masih banyak kata-kata yang kurang jelas atau bahkan salah. Mohon maaf nih sekali lagi. Oh ya guys, jangan lupa subscribe ya, like dan share ya video ini atau channelnya. Boleh juga, supaya gue bisa lebih bersemangat guys. Itu aja kok yang gue minta, gue nggak minta banyak-banyak. Kalau kalian ada masukan atau request alur cerita lainnya, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih untuk kalian semua yang selalu support channel ini, sehingga semakin berkembang setiap harinya. Kita akan bertemu lagi di chapter selanjutnya.